Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita masih bisa menjalankan ibadah puasa, yang mana ibadah puasa ini adalah merupakan ibadah puasa yang agung, terlebih lagi kita jalankan di bulan Ramadan ini. Dan nikmat kita bisa menghadiri majelis ta'lim yang dilaksanakan setelah sholat subuh berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi pemberat amal timbangan kebaikan milik kita masing-masing kelak di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab dan akhlak, atau juga pembahasan tentang wara', zuhud dan yang lainnya yang kita sarikan dari Kitabul Jami', yang mana Kitabul Jami' ini adalah salah satu bab yang ada di dalam Kitab Bulughul Maram. Nah, sekarang kita akan membahas tentang maja'a fi salamil jamaah wa raddihim, tentang bagaimana ketika seseorang itu bersama dengan orang lain, ya, misalnya saya dengan teman-teman saya, itu gimana ketika mengucapkan salam kepada orang lain. Apakah serempak bareng-bareng? Assalamualaikum warahmatullahi, atau satu saja boleh? Itu bagaimana? Ini yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia kali ini. An Aliin radhiyallahu anhu, dari salah seorang sahabat Nabi yang mulia bernama Ali radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum. Sudah cukup mewakili jamaah atau sebuah kelompok ketika mereka sedang berjalan, salah satu dari mereka mengucapkan salam. Jadi bareng-bareng boten sendiri satu itu udah boleh. Misal ada 10 orang, maka satu saja yang mengucapkan salam kepada orang lain yang mereka lewati, itu udah cukup, ya. Wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum, dan ketika yang diberi salam itu jumlahnya lebih dari 1, lebih dari 3, lalu salah satu dari mereka menjawab, itu juga sudah cukup. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Ahmad dan dinyatakan hasan oleh Syekhul Albani. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini para ulama menjelaskan hadis ini dengan sangat ringkas. Dikatakan di sini makna hadis annahu idza sallama wahidun minal jamaah kafa. Kalau misalnya ada sekelompok orang, salah satu dari mereka mengucapkan salam kepada yang lain, itu sudah cukup. Jadi tidak perlu bareng-bareng apa-apa. Al-bada'atu bisalami sunnatu kifayah. Dan mengucapkan salam itu hukumnya merupakan sunnah kifayah.
sunnah kifayah. Berarti kalau misalnya satu sudah mengucapkan salam, maka sudah cukup. Contoh lain seperti orang yang, ya, kita ambil contoh lain yang menjawab. Kalau tadi yang memberikan salam, kalau orang yang menjawab salam, maka satu juga cukup. Misal kita sedang berada di kantor, kemudian ada teman kita masuk kantor, dan di kantor itu ada jumlah orang sebanyak 7 orang. Lalu teman kita yang baru masuk kantor ini mengucapkan Assalamualaikum. Nah, yang di kantor ini yang jawab cuma satu. Cukup mboten Pak Bu? Cukup, boleh. Tapi kalau bareng-bareng, misal Ustadz, sana ada yang jawab, sini ada yang jawab, sana ada yang jawab, tapi kita nggak sepakat bareng, cuma refleks aja, itu boleh nggak Ustadz? Boleh juga, ya. Boleh juga, mau 1, mau 2, mau 3, itu nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya panjenengan sedang sibuk ngetik apa gitu, atau sedang ngoreksi soal-soal, atau lagi ya istirahat di kantor layah-layah, nggak sengaja nggak sempat jawab salam, ada temannya yang baru masuk kantor atau masuk kelas atau masuk masjid misalnya, ngucapin salam, panjenengan nggak menjawabnya, tapi teman panjenengan yang menjawabnya, itu sudah kafa, udah cukup, ya, kata para ulama. Dan ini merupakan sunnah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berkenaan dengan sunnah jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang itu menganggap, ya, sunnah sunnah, ya, orang dikerjakan mau ora apa-apa, ya. Ini adalah mindset yang sedikit keliru. Ketika kita mengetahui bahwasanya amalan itu adalah amalan sunnah, seharusnya kita itu bukan mengatakan lah anu sunnah iki, orang dikerjakan ya ora apa-apa. Eman-eman jamaah sekalian. Dahulu para ulama salaf terdahulu, mereka itu sangat gemar sekali menjaga amalan-amalan ibadah sunnah. Mereka mau mengerjakan sunnah karena mereka tahu itu sunnah. Sementara sebagian dari kita meninggalkan sunnah karena tahu itu adalah sunnah, ya. Allahumma musta'an. Oleh karena itu pernah ada yang mengatakan as-salafus salih yaf'aluna sunnah li'annaha sunnatun. Orang-orang terdahulu, para ulama salafus saleh, mereka senantiasa mengerjakan amalan-amalan sunnah karena mereka tahu itu adalah amalan sunnah. Eman-eman jika ditinggalkan. Wa fi yaumina hadza tutraku li annaha sunnah. Adapun di zaman kita sekarang ini, di hari yang kita jumpai ini, banyak sekali orang-orang yang meninggalkan sunnah dengan alasan itulah kan sunnah, ya. Sangat berbanding terbalik dengan kondisi orang-orang soleh zaman dahulu. Padahal selain mendapat pahala tambahan, amalan-amalan sunnah ini juga memiliki berbagai macam faedah. Di antaranya ya kemarin sunnah-sunnah ketika menjilati sisa makanan di jemari, ya, sunnah mengucapkan salam menimbulkan kasih sayang. Bahkan kata para ulama itu salah satu kunci supaya kita bisa damai dengan saudara kita. Dan berbagai macam sunnah yang mana di dalamnya ada faedah, ada hikmah yang itu bermanfaat bagi orang yang melakukannya, ya. Semoga kita bisa melakukan amalan-amalan sunnah, terutama yang kita ketahui dulu, yang mampu bagi kita untuk melakukannya. Dengan seperti itu semoga amalan-amalan sunnah tersebut bisa menutup amalan-amalan wajib yang kurang dan bisa sebagai tambahan amal jariah yang memperberat timbangan nanti di hari kiamat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah pembahasan tentang pengucapan salam atau menjawab salam ketika kita sedang berjamaah. Jadi kesimpulannya diperbolehkan kalau misalnya kita sedang bersama-sama, ada orang yang masuk kemudian salam, salah satu dari kita yang menjawab, itu nggak apa-apa.
Kalau kita dan yang lain ikut menjawab, misal tiba-tiba jawab bareng kabeh, ya ora apa-apa. Itu lebih bagus. Ya. Yang menjawab boleh satu, dan yang jamaah satu yang mengucapkan juga sudah tidak mengapa-ngapa. Semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.